Halo, selamat datang semuanya di video pembahasan soal bioetika bersama saya dengan Dr. Aldo. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang 4 prinsip dasar bioetik. Beneficence, non-maleficence, autonomy, justice, dan juga confidentiality. Nah, bioetik ini merupakan salah satu topik yang cukup sering keluar di UKM PPD, kurang lebih sekitar 10 soal UKM PPD akan membahas tentang bioetik. Jadi kita akan membahas tentang contoh-contoh soal yang sering keluar pada topik bioetik. Yuk kita mulai dari soal nomor 1, yaitu seorang pasien dengan keluhan penurunan kesadaran dan hemodinamik tidak stabil diperiksa terlebih dahulu dibandingkan pasien lainnya yang kondisinya tidak terlalu parah namun merupakan kerabat pejabat di rumah sakit. Nah, kaidah etik apa yang dilanggar oleh dokter tersebut? Pilihan jawabannya adalah A. Beneficence, B. Justice, C. Non-maleficence, D. Autonomy, dan E adalah integrity. Yuk kita lihat keywordsnya dari soal ini. Jadi keywords yang penting kita lihat di soal ini adalah penurunan kesadaran, hemodinamik tidak stabil, yaitu si pasien pertama yang diperiksa terlebih dahulu. Nah, keywords berikutnya di pasien lain yang datang yang merupakan si kerabat pejabat rumah sakit, dia kondisinya tidak terlalu parah. Nah, dokter ini adalah seorang dokter yang beretika, jadi dia memprioritaskan pasien yang lebih gawat ya. Jadi ini sebetulnya lebih cocok untuk jawabannya adalah justice ya. Jadi yang tepat itu adalah jawaban justice. Nah, kenapa begitu? Karena kita sebagai dokter wajib untuk memprioritaskan mereka yang membutuhkan pertolongan yang lebih gawat gitu. Nah, kita lihat di pasien pertama dia mengalami penurunan kesadaran dan juga hemodinamik yang tidak stabil. Jadi kondisinya memang menurun sehingga membutuhkan prioritas. Ini adalah salah satu penerapan dari kaidah justice. Mungkin kalian juga bisa berargumen, kenapa ya nggak non-maleficence ya dok? Kan ini kondisi gawat darurat. Benar, ini memang kondisi gawat darurat. Tapi kita melihat ada dua pasien di mana kegawat daruratannya berbeda dan dokter memprioritaskan mereka yang lebih gawat kondisinya. Jadi jawabannya adalah B ya, justice. Oke, kita akan masuk ke nomor 2, itu seorang pasien luka bakar hingga mengalami cacat tubuh. Nah, si pasien ini ingin melakukan operasi bedah plastik untuk memperbaiki penampilan kosmetiknya. Dokter melakukan edukasi pada pasien tentang risiko melakukan tindakan operasi bedah dan merujuk ke dokter bedah plastik. Kaidah etik apa yang dianut oleh dokter tersebut? Pilihannya adalah A. Beneficence, B. Justice, Non-maleficence, Autonomy, dan juga Integrity. Nah, yuk kita lihat keywordsnya. Jadi pada kasus ini yaitu dokter memberikan edukasi pasien tentang risiko melakukan tindakan operasi bedah dan merujuk ke dokter bedah plastik. Nah, kaidah etik apa ya yang terlihat ya di soal ini? Nah, yang ini lebih tepat jawabannya adalah beneficence ya. A. Kenapa beneficence? Karena dalam kasus ini adalah situasi poliklinik. Situasi yang bukan gawat darurat. Dan di sini dokter memberikan pelayanan berupa edukasi ya. Edukasi dan juga rujukan ke sarana yang lebih memiliki tempat bedah plastik. Nah, pelayanan berupa edukasi dan rujukan ini lebih cocok memenuhi kaidah dasar beneficence. Nah, non-maleficence itu biasanya pada kondisi gawat darurat ya, seperti tadi nomor 1. Untuk justice itu tidak terlihat di soal ini. Autonomi juga si pasien tidak membuat keputusan apapun sehingga tidak tepat, dan integrity juga bukan pilihannya ya, karena dia tidak tepat. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Yaitu kita baca yuk. Pasien didiagnosis kanker rahim stage akhir. Pasien tersebut disarankan oleh dokter untuk dilakukan histerektomi, tapi pasien menolak. Sebagai dokter, apa yang harus kita lakukan? A. Membujuk pasien agar mau dilakukan histerektomi. B. Membujuk keluarga pasien. C. Meminta pasien untuk menandatangani surat penolakan tindakan. D. Memaksa pasien
Mengedukasi pasien dan apabila pasien tetap menolak, mintakan tanda tangan pada informed consent. Nah, yuk kita lihat apa keywordsnya dalam soal ini. Jadi, keywordsnya dalam soal ini adalah dilakukan histerektomi. Jadi, seorang pasien dengan kanker rahim stase akhir akan dilakukan histerektomi dan pasien menolak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sebetulnya adalah penjabaran dari prinsip beneficence ya. Jadi, ini ada suatu kondisi pada poliklinik di mana dokter melakukan edukasi kepada pasien bahwa paling baik itu adalah kita melakukan tindakan histerektomi pada pasien, tapi pasien memang tetap menolak. Nah, sangat penting bahwa kalau seorang pasien itu tetap menolak meskipun sudah diedukasi, itu kita harus memintakan tanda tangan di informed consent ya. Makanya jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Jadi kita harus meminta tanda tangan pada pasien dan meminta tanda tangan dengan informed consent-nya. Nah, pilihan A itu tepat sebetulnya, tapi harusnya dilengkapi kalau misalnya dia menolak harus dimintakan informed consent ya. B itu tidak berhubungan ya dengan jawaban yang lain, dengan jawaban soal ini. C itu benar, tapi dokter tuh harus sebaiknya melakukan edukasi terlebih dahulu ya sebelum kita meminta surat penolakan tindakan. D, memaksa pasien tuh tidak dapat dibenarkan ya dalam kasus ini. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang pria usia 35 tahun datang dengan diare dan batuk tak kunjung sembuh sejak 2 bulan ini. Dari hasil laboratorium didapatkan CD4 menurun dan didapatkan HIV positif. Pasien sudah menikah dan masih beraktivitas seksual dengan istrinya seperti biasa. Dokter menganjurkan untuk memberitahu istrinya segera dan memberitahu dinas kesehatan setempat. Tiba-tiba pasien datang kembali menolak untuk diberitahu kepada siapapun mengenai penyakitnya. Yang Anda lakukan adalah, yuk kita lihat keywordsnya dalam soal ini. Jadi seorang pria berusia 35 tahun dan mendapatkan CD4 menurun serta antibodi HIV positif ya. Jadi ini ada seorang pasien HIV ya. Kita bisa lihat dari antibodi HIV-nya yang positif, antibodi positif, dan juga memang CD4 pasien itu terdapat penurunan yang signifikan. Nah, kedua hal ini kita bisa simpulkan bahwa pasien mengalami HIV. Nah, masalahnya di sini adalah pasien itu sudah menikah dan rajin melakukan hubungan seksual. Nah, ini kita sebagai dokter harus memastikan bahwa istri itu tahu bahwa si pria ini terkena HIV karena ada kemungkinan untuk menularkan HIV pada istrinya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dokter pada kasus ini? Yuk kita lihat pilihan jawabannya. A. Memberi surat pemberitahuan kepada istrinya. B. Menjadwalkan pertemuan dengan istrinya. C. Menolak bertemu dengan pasien apabila tidak membawa istrinya. D. Menjelaskan ulang mengapa istrinya perlu mengetahui kondisi yang sedang dialami. Dan E. Meminta dinas kesehatan untuk turun tangan. Nah, kalau dalam soal ini, pilihan yang tepat adalah menjelaskan ulang mengapa istrinya perlu mengetahui kondisi yang sedang dialami. Nah, jadi si dokter harus mengedukasi pasien bahwa istrinya tuh wajib ya, harus tahu. Karena dia beresiko untuk terkena HIV. Karena ada resiko besar terkena HIV. Nah, diharapkan setelah dilakukan edukasi pada pasien dan pasien sadar, oh ternyata istri saya memang penting, harus tahu bahwa dia ada risiko yang besar terkena HIV, maka si pasien sendiri sadar dan mau memberitahu istrinya. Namun kalau misalnya pasien itu tetap menolak untuk memberitahu istrinya, maka kita boleh melakukan tindakan seperti pilihan B ya, yaitu menjadwalkan pertemuan dengan istrinya, tentunya dengan pasiennya juga hadir agar kita sebagai dokter memastikan bahwa resiko pasien terkena HIV itu seminimal mungkin ya. Nah, pilihan lain itu tidak tepat ya, memberi surat pemberitahuan itu tidak perlu, menjadwalkan pertemuan dengan istrinya perlu apabila pasien juga tidak kunjung memberitahu istrinya soal HIV ini.
C. Menolak bertemu dengan pasien apabila tidak membawa istrinya itu tidak baik. Dan E. Meminta dinas kesehatan untuk turun tangan itu juga tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu ya. Oke, nah ya kita lanjut ya ke nomor 5. Jadi nomor 5 itu ada seorang anak berusia 3 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam 5 hari. Dari pemeriksaan didapatkan ruam muncul di seluruh tubuh. Selain itu pasien mengeluhkan batuk dan mata menjadi merah ya. Apa yang harus Anda lakukan pada pasien? Nah, ini keywordsnya di sini, ini ada gambarnya juga ya. Jadi sekarang UKDI banyak juga soal gambar. Ini adalah gambar dari kasus di nomor 5. Jadi pasien mengalami keluhan demam 5 hari, demam disertai dengan batuk ya, dengan ruam, batuk, mata merah ya. Jadi ada cough, batuk, sama konjungtivitis ya, mata merah. Nah, harusnya ada satu lagi nih, atau koriza ya, itu hidung meler. Nah, ini kita curiga dia terkena campak. Nah, lesinya juga ini ya, seperti campak ya, yang terletak di seluruh tubuh. Nah, apa yang harus Anda lakukan pada pasien? Nah, ini pilihan jawabannya. Yang kita lihat yuk. Pilihan jawabannya A. Mengobati pasien dan tidak melaporkan karena tidak sesuai dengan prinsip confidentiality. B. Menolak untuk mengobati dan merujuk ke rumah sakit pusat infeksi. C. Merujuk pasien ke RSUD untuk penanganan lanjutan. D. Mengobati pasien dan melaporkan kasus ini ke Departemen Kesehatan. Dan E. Menolak mengobati pasien karena campak adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yuk kita pikir-pikir dulu apa jawabannya ya. Nah, dalam kasus ini sebetulnya yang paling tepat jawabannya adalah pilihan D ya, mengobati pasien dan melaporkan kasus ini ke Departemen Kesehatan ya. Campak tuh adalah salah satu penyakit yang harus dilaporkan ya, penyakit yang wajib dilaporkan insidensinya ke Departemen Kesehatan ya, wajib dilaporkan ya. Nah, ini memang meskipun mungkin kita lihat secara sekilas ini melanggar prinsip confidentiality, tapi memang ada beberapa penyakit yang harus dilaporkan ke Departemen Kesehatan untuk didata dan untuk mencegah penularan penyakit ini lebih luas lagi. Nah, yuk kita lihat apa aja penyakit yang wajib dilaporkan ke Departemen Kesehatan. Nah, ini sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 1984. Ini wajib dilaporkan ke Departemen Kesehatan penyakit kolera, pes, demam berdarah, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, antraks, dan sebagainya. Kita bisa lihat ya, kebanyakan penyakit-penyakit ini adalah penyakit infeksi dan juga penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal nomor 6. Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Di sebuah IGD di daerah terpencil, seorang pasien datang dengan keluhan penurunan kesadaran. Ketika melakukan pemeriksaan tekanan darah, didapatkan bahwa tekanan darah pasien adalah 70 per palpasi. Dokter melakukan tindakan life saving dengan memasang infus pada pasien. Prinsip bioetik apa yang tergambar dalam kasus tersebut? A. Beneficence, B. Justice, C. Non-maleficence, D. Autonomy, dan E. Integrity. Nah, keywords yang penting di soal ini adalah penurunan kesadaran. Tekanan darah pasien adalah 70 per palpasi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kondisi pasien juga sudah menurun ya, 70 per palpasi. Nah, habis itu dokter melakukan suatu tindakan life saving dengan memasang infus. Nah, apa prinsip bioetik apa yang tergambar dalam kasus tersebut? Jawabannya tepat adalah non-maleficence. Nah, mengapa non-maleficence? Karena kondisi ini adalah suatu kegawat daruratan, di mana kalau suatu kegawat daruratan itu masuk dalam prinsip bioetik non-maleficence. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kalau beneficence itu lebih ke kegiatan pelayanan di poli, justice itu lebih ke pemerataan sumber daya, autonomi itu lebih keputusan pasien, integrity itu bukan masuk dalam prinsip dasar bioetik. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, seorang wanita muda dengan keluhan nyeri di payudara datang ke klinik untuk pemeriksaan lanjutan. Pasien menolak diperiksa di poliklinik umum karena di sana tidak ada penyekat antar ruangan. Kaidah bioetik apa yang paling terlihat dalam kasus ini? A. Beneficence, B. Justice, C. Non-maleficence, D. Autonomy, dan juga E. Integrity. Nah, di sini adalah
pilih keywordsnya seorang wanita dengan nyeri di payudara dan akan diperiksa namun tidak ada penyekat antar ruangan dan pasien menolak untuk diperiksa ya. Ini juga adalah keyword yang penting, menolak untuk diperiksa. Nah, apa kaidah bioetik yang penting terlihat dalam kasus ini? Jawaban yang tepat adalah autonomi ya. Di sini pasien menolak untuk diperiksa karena tidak ada privasi ya di poliklinik tersebut karena tidak ada penyekatnya. Nah, ini masuk dalam aplikasi prinsip dasar bioetik yaitu autonomi. Pilihan lain itu tidak sesuai ya dengan kasus ini. Soal nomor 8. Seorang pria berusia 34 tahun datang karena benjolan di punggung ke puskesmas. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa pasien terkena lipoma. Pasien sudah setuju untuk dilakukan tindakan ekstraksi lipoma tersebut. Apa yang sebaiknya dokter lakukan dan kaidah biotek apa yang tercantum? A. Beneficence. Dokter melakukan tindakan ekstraksi lipoma. B. Non-maleficence karena dokter merujuk ke rumah sakit. C. Beneficence karena dokter menolak karena tidak ada manfaatnya melakukan ekstraksi lipoma. D. Autonomi, dokter melaporkan kasus tersebut ke komite etik. Dan E. Non-maleficence, menolak karena bukan kompetensi. Nah, keywords yang penting adalah pasien yang berusia muda 34 tahun dan mengalami benjolan di punggung. Nah, dokter akan mendiagnosis pasien mengalami lipoma dan pasien sudah setuju untuk dilakukan. Nah, apa yang sebaiknya dokter lakukan dan kaidah bioetik apa yang tercantum? Nah, yang tepat jawabannya adalah A ya, yaitu beneficence. Dokter melakukan tindakan ekstraksi lipoma. Nah, sesuai dengan SKDI bahwa ekstraksi lipoma itu adalah kompetensi dokter umum sehingga ini adalah pelayanan yang dapat dilakukan oleh dokter pada kasus ini. Nah, pilihan B itu tidak tepat karena harusnya ekstraksi lipoma itu dapat dilakukan di puskesmas ya, di sarana kesehatan primer ya. C. Beneficence itu tidak tepat ya, C itu tidak tepat karena pasien sudah setuju dan harusnya dilakukan tindakan ekstraksi lipoma meskipun manfaatnya mungkin hanya kosmetik. D. Autonomi tidak tepat dan juga E. Karena masih sesuai kompetensi makanya jawabannya E itu tidak tepat. Ya, kita lanjut ke nomor 9 ya. Soalnya Dr. Nuni bekerja di Rumah Sakit Pasir Putih. Ia bekerja bahkan di hari libur nasional dan Sabtu Minggu. Prinsip bioetik apa yang dipenuhi oleh kasus ini? Kita lihat ya. Jadi dia dokter yang memberikan pelayanan ya. Dokter memberikan pelayanan bahkan pada hari libur ya. Pelayanan pada hari libur. Nah, ini lebih tepat adalah prinsip C ya, beneficence. Jadi dia memberikan manfaat kepada orang lain berupa pelayanan. Nah, prinsip bioetik yang lain tuh kurang tepat ya dalam kasus ini. Yuk, kita lihat nomor 10. Oke, yuk kita lihat ke nomor 10. Seorang pasien koma karena malaria cerebral. Keluarga sudah pasrah karena kasihan dan minta dokter untuk menghentikan segala upaya pengobatan. Nah, termasuk eutanasia apa? A. Aktif eutanasia. B. Pasif eutanasia. C. Voluntary eutanasia. D. Involuntary eutanasia. Dan E. Non-voluntary eutanasia. Nah, ini keywordsnya adalah malaria cerebral ya, yaitu dimana malaria falciparum yang sudah sangat parah dan menginfeksi bagian otak. Dan dia meminta dokter untuk menghentikan segala upaya pengobatan. Nah, ini masuk dalam jenis eutanasia apa? Yuk kita bahas tentang macam-macam eutanasia ya yang dikenal dalam dunia kedokteran. Nah, eutanasia ini berasal dari kata Yunani ya, yaitu kematian yang baik. Itu tindakan menghilangkan nyawa pasien secara disengaja untuk mengurangi penderitaan pasien. Nah, biasanya dilakukan oleh dokter atas permintaan pasien. Dan topik ini masih kontroversial ya. Jadi di Indonesia itu tidak ada ya. Dan dia hanya di beberapa negara dapat dilakukan eutanasia seperti Belanda, Kanada, dan Belgia ya. Ini baru kira-kira bulan April 2016 ya, ada pasien pertama di eutanasia di Belgia. Di Amerika Serikat juga ada beberapa negara bagian yang menyetujui eutanasia seperti Oregon ya di bagian barat US. Ada beberapa jenis eutanasia ya yang kita ketahui. Yang pertama adalah voluntary eutanasia, yaitu eutanasia yang dilakukan dengan konsen pasien. Jadi pasien memberikan konsen bahwa akan dilakukan eutanasia.
Yang kedua adalah non-voluntary euthanasia, yaitu tidak ada cara untuk mendapatkan konsen dari pasien. Jadi pasien misalnya sudah terjadi penurunan kesadaran ya, penurunan kesadaran. Nah, penurunan kesadaran ini membuat pasien tidak dapat memberikan konsen ya. Yang ketiga adalah involuntary euthanasia. Jadi pasien tidak setuju terhadap tindakan euthanasia. Jadi keluarga meminta, pasien tidak setuju untuk melakukan tindakan euthanasia tersebut. Yang keempat adalah pasif euthanasia, itu dokter tidak memberikan makanan atau obat-obatan pada pasien. Jadi tidak dilakukan tindakan yang mematikan pada pasien, tapi support hidupnya dicabut ya. Yang kelima adalah aktif ya. Jadi dokter membunuh pasien secara aktif ya, dengan misalnya dengan melakukan injeksi yang mematikan. Nah, dalam kasus ini apa ya yang masuk dalam apa? Jadi dia mengalami malaria cerebral dan terdapat penurunan kesadaran ya. Dan juga dia ada menghentikan segala upaya pengobatan. Nah, kalau untuk soal ini yang lebih ditonjolkan adalah si dokter itu menghentikan segala upaya pengobatan ya yang terdapat pada pasien. Nah, ini lebih cocok adalah pasif euthanasia, yaitu menghentikan life support pada pasiennya. Meskipun pada kasus ini juga kita bisa lihat bahwa si pasien karena terdapat penurunan kesadaran, jadi dia tidak bisa memberikan konsen ya. Jadi kalau tidak memberikan konsen itu masuk dalam kategori non voluntary euthanasia. Memang pilihan yang E, non voluntary euthanasia, itu juga bisa menjadi pilihan jawaban. Tapi menurut saya yang lebih ditonjolkan di soal ini adalah menghentikan segala upaya pengobatannya. Jadi yang lebih tepat adalah pilihan B ya, tapi ini bisa menjadi alternatif yang harus kita pertimbangkan. Oke, yuk lanjut nomor 11. Seorang pasien mengalami stroke hemoragik. Ia mengalami penurunan kesadaran dan sudah dirawat di ICU selama 6 bulan. Keluarga pasien ingin pasien dieuthanasia mengingat biaya yang cukup besar. Termasuk dalam jenis euthanasia apa? Cerita di atas. Nah, ini keywords-nya yaitu pasien mengalami stroke hemoragik di mana terjadi penurunan kesadaran. Jadi kita tidak bisa mendapatkan konsen dari pasien. Nah, sedangkan keluarga pasien ingin pasien di euthanasia. Nah, apa termasuk dalam jenis euthanasia apa? Kasus di atas. Nah, kalau dalam soal ini yang lebih tepat adalah masuk dalam pilihan non voluntary euthanasia. Nah, kenapa pilih non voluntary euthanasia ini lebih tepat? Karena dalam kasus ini si pasien tuh terdapat penurunan kesadaran. Apabila pasien tuh mengalami penurunan kesadaran, maka dia tidak dapat memberikan konsen. Pada kasus ini tidak dapat memberikan konsen. Nah, oleh karena itu, dokter tidak dapat mengetahui apakah si pasien ini memberikan konsen atau tidak dalam kasus euthanasia ini. Sehingga kita lebih condong pilihan jawabannya adalah non-voluntary euthanasia. Nah, involuntary euthanasia itu bisa menjadi alternatif pilihan jawaban. Tapi kalau involuntary euthanasia, di sini biasanya pasien menolak untuk dilakukan euthanasia. Padahal keluarganya itu meminta pada dokter. Nah, kalau di soal ini kan pasien stroke hemoragik, sehingga dia terdapat penurunan kesadaran, sehingga kita tidak dapat mendapatkan konsen dari pasien. Sehingga pilihan E adalah pilihan yang paling tepat. Oke. Soal nomor 12 ya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun mengaku menggunakan amfetamin pada dokter. Setelah Anda praktik, istri pasien menanyakan apa yang menjadi masalah pada suaminya. Jawaban yang tepat dari dokter adalah A. Memberitahukan diagnosis pasien. B. Meminta istri untuk menanyakan langsung kepada suami. C. Menanyakan perasaan istri tentang kondisi suami. D. Memberikan ibu salinan rekam medis. E. Melakukan edukasi pencegahan penggunaan obat terlarang. Nah, kita lihat ya keywords apa yang penting dalam soal ini. Nah, yang pertama ini adalah seorang laki-laki usia 34 tahun. Dan keywords kedua adalah penggunaan amfetamin. Dan yang ketiga adalah istri pasien menanyakan apa yang menjadi masalah pada suaminya. Nah, apa yang harus dilakukan dokter dalam kasus ini? Nah, salah satu prinsip yang penting
bagi kita sebagai dokter adalah prinsip confidentiality ya. Jadi confidentiality itu kita dilarang untuk memberikan informasi ya kepada orang lain selain pasien. Jadi kita tidak boleh memberikan informasi ya, tidak boleh memberikan informasi pada istri, meskipun itu pada istrinya. Jadi pilihan A, memberitahukan diagnosis pasien itu tidak tepat, dan pilihan C itu juga tidak nyambung dengan soal, tidak boleh juga memberikan rekam medis pada pasien, dan juga pilihannya tidak nyambung. Jadi memang pilihan yang tepat itu adalah pilihan B. Jadi kita minta si istri untuk menanyakan langsung apa kondisinya terhadap si suami, kepada si suaminya ya. Oke. Nomor 13 ya, ini masih berhubungan juga dengan prinsip confidentiality. Jadi seorang anak berusia 14 tahun dibawa ke dokter karena hamil. Pasien meminta dokter untuk tidak melaporkan kasus ini pada orang tua pasien. Yang harus dilakukan oleh dokter adalah A. Menaati pasien karena ini bagian dari otonomi. B. Melaporkan pada polisi. C. Tetap melaporkan pada orang tua. D. Mencatat pada rekam medis namun tidak melapor pada orang tua. Dan E. Berkonsultasi pada KPAI. Nah ini keywords yang harus kita lihat adalah anak berusia 14 tahun ya. Jadi masih kecil dan dia hamil, dan dia meminta dokter untuk tidak melaporkan kasus ini pada orang tua. Nah, apa yang harus dilakukan oleh dokter? Jadi kalau kasus ini kita tetap harus melaporkan pada orang tua karena usia pasien itu masih kondisi minor ya. Kondisi minor artinya masih memerlukan konsen dari orang tua. Jadi yang pilihan yang tepat adalah C. Jadi meskipun mungkin kita lihat di sini dia melanggar prinsip confidentiality, tapi kita harus lihat usia pasien yang masih minor. Yuk kita lanjutkan pembahasan di soal nomor 14. Nah, jadi soal di nomor 14 ini ada seorang dokter di RS yang memiliki kebiasaan yang baik. Nah, yang pertama dia sering memeriksa pasien dengan nomor urut pasien. Setiap selesai memeriksa pasien yang mencatat rekam medis dengan lengkap, memberikan resep obat yang sesuai dengan diagnosis, dan juga apabila ada pasien gawat darurat yang pasti memeriksa yang gawat darurat terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk meminta izin pada pasien tersebut. Nah, kebiasaan dokter tersebut apa yang mencerminkan confidentiality. Nah, jadi kita lihat ada 5 kebiasaan ya dokter yang baik tersebut di soal. Nah, mana yang mencerminkan konsep confidentiality? Nah, jawabannya adalah yang B ya, yaitu mencatat dan menyimpan rekam medis dengan baik. Nah, semua yang berhubungan dengan rekam medis itu biasanya berhubungan dengan prinsip confidentiality. Nah, kalau yang A itu lebih ke justice. Jadi dia ada nomor urutan, diperiksa sesuai dengan nomor urutannya. Yang C, memberikan resep sesuai diagnosis itu beneficence. Jadi dokter memeriksa pasien dan memberikan obat ya sesuai dengan penyebabnya. Mengutamakan keselamatan pasien gawat darurat ini justice ya. Jadi mereka yang lebih gawat diprioritaskan dibandingkan mereka yang tidak terlalu gawat. Dan yang E itu meminta izin. Jadi itu lebih ke sopan. Jadi dokternya sopan. Jadi meminta izin pada pasien apabila ada pasien yang gawat darurat. Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 15. Nah, siapa yang memiliki hak atas isi rekam medis? Nah, ini ada soal yang sering keluar dan ini termasuk dalam soal jebakan. Yuk kita lihat undang-undang yang membahas tentang itu ya. Jadi ini masuk dalam pasal 47 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Nah, di sini dibahas bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien. Nah, tapi dokumen rekam medis itu dimiliki oleh dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan. Nah, itu selain pasal 47, pasal 52 juga menegaskan hak pasien atas isi rekam medis. Nah, jadi ini sebetulnya lebih cocok kalau ditanya adalah isi rekam medis, itu yang lebih cocok adalah ini milik pasien. Tapi kalau dokumen rekam medis itu jawaban yang B sampai D itu adalah pilihan yang tepat. Nah, ini lebih lanjut ya di pasal 52 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, ini membahas tentang hak pasien, di mana ada beberapa hak pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain atau second opinion, mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan medis,
menolak tindakan medis dan juga mendapatkan isi rekam medis ya sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Oke, nomor 16 soal terakhir ya. Di pembahasan kita kali ini, seorang dokter jaga tidak melakukan tindakan resusitasi pada pasien karena ada perintah DNR. Kaidah bioetik apa yang berlaku? Nah, jadi keywordsnya adalah dia tidak mendapatkan resusitasi karena ada perintah DNR ya, do not resuscitate. Nah, ini adalah lebih tepat adalah kaidah bioetik autonomi. Karena di sini pasien sudah meminta untuk DNR, jadi tidak melakukan kegiatan RJP pada pasien. Ini adalah salah satu contoh aplikasi turunan dari kaidah dasar bioetik autonomi. Nah, apa sih DNR? DNR atau do not resuscitate adalah suatu tindakan di mana pasien meminta dokter untuk tidak memberikan RJP pada pasien. Nah, itu biasanya dapat dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri dan disebabkan karena tindakan RJP ini biasanya cukup menyakitkan ya, karena DNR itu meminimalisir ketidaknyamanan pasien pada saat-saat terakhir kehidupan. Oke, demikian hari ini pembahasan soal-soalnya. Makasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan video-video pembahasan soal terbaru. Ya, sampai jumpa.